Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang terhormat Dr. Dewi Sutriani Mahalini selaku evaluator dan juga Dr. Komang Ayu Kartika Sari sebagai fasilitator dari kelompok SGD B8. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya selaku ketua dari SGD B8 pada blok Growth and Development, yaitu nama saya Abel dengan 3 digit NIM terakhir saya 195. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait pembuatan SP dari kelompok SGD B8 dan juga mempresentasikannya. Baik dokter, izinkan saya memperkenalkan anggota dari SGD B8, yaitu ada Kasih Teresia Simamarta, ada si Stephen Fettio Putra, ada Katrina Tasya, ada Ide Wagidi Satrio Wiguna, ada Nima Dikenanga Prayascita, ada Nima Sri Pratnya Putri, ada Iko Mang Bagas Nanut Faktori Martika, ada Rizky Yonatan Tanoyo, ada Niputu Ivana Hari Laksmi, ada saya sendiri Abel, ada Putri Rizka Priya Utami, dan juga Putu Waisna Dias Kesafa. Baik, perkenalkan, saya Putu Waisna Dias Kesafa dengan 3 digit terakhir NIM 200. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari topik kali ini. Gangguan perkembangan sistem saraf pusat seperti autisme, ADHD, cerebral palsy, dan keterlambatan perkembangan global berdampak besar pada anak dan keluarganya. Deteksi dini penting karena otak anak masih sangat plastis pada masa awal kehidupan. Tanda awal bisa dikenali sebelum usia 3 tahun, seperti keterlambatan bicara, gangguan motorik, dan kesulitan sosial. Namun, implementasi screening dini masih terkendala pelatihan tenaga kesehatan, waktu praktik, dan sistem tindak lanjut. Pendekatan transdiagnostik kini mulai digunakan agar deteksi lebih fleksibel dan fokus pada gejala lintas diagnostik. Saya lanjut, yaitu apa sih judul dari SP kami? Itu judul dari SP kami itu ialah deteksi dini gangguan perkembangan susunan dan syaraf pusat pada anak-anak yang memiliki rumusan masalah seperti apakah indikator awal gangguan perkembangan sistem syaraf pusat pada anak, dan juga bagaimana mekanisme deteksi dini yang dilakukan, dan juga apa sih peran orang tua dan tenaga medis dalam deteksi dini tersebut. Yaitu ada tujuan penulisan dari student project kami adalah yang pertama mengidentifikasi indikator gangguan SSP pada anak-anak, dan juga yang kedua menjelaskan konsep dan metode deteksi dini, dan juga yang terakhir ada menyoroti pentingnya kolaborasi antara tenaga medis dan juga keluarga. Adapun manfaat penulisannya yang kami bikin ialah dalam manfaat teoritis dan juga manfaat praktisnya. Manfaat teoritisnya adalah student project ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya deteksi dini gangguan perkembangan sistem syaraf pusat atau SSP pada anak. Dan juga kajian ini membahas bagaimana perkembangan SSP yang optimal mempengaruhi aspek kognitif, motorik, bahasa, dan sosial emosional anak. Selain itu, dibahas pula konsep dasar neurologi pediatrik terkait milestone perkembangan dan indikator gangguan yang dapat dikenali sejak dini. Diharapkan proyek ini menjadi landasan teoritis bagi penelitian lanjutan di bidang tumbuh kembang neurologi anak dan intervensi dini. Manfaat praktisnya ialah yang pertama bagi pendidik, yaitu proyek ini dapat menjadi referensi praktis bagi pendidik dalam mengajarkan pentingnya deteksi dini gangguan SSP pada anak. Materi tentang metode screening, red flags, dan juga stimulasi dini dapat dimanfaatkan untuk menyusun pembelajaran yang aplikatif sehingga peserta didik lebih siap menghadapi tantangan pada lapangan. Yang kedua, bagi penulis atau peneliti, proyek ini dapat menjadi pijakan awal bagi penulis atau peneliti yang ingin mengembangkan studi tentang tumbuh kembang anak, khususnya terkait pencegahan dan intervensi dini. Konten yang disajikan membuka peluang eksplorasi, pengembangan alat screening, pendekatan berbasis keluarga, dan juga strategis implementasi di wilayah yang terbatas. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nima Sri Pratnya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 bagian 2.1, yaitu perkembangan sistem saraf pusat atau SSP pada anak. Perkembangan SSP pada anak dimulai sejak awal kehamilan dengan pembentukan tabung saraf yang mengarah pada pengembangan otak dan juga sumsum tulang belakang.
Proses ini terjadi pada minggu ketiga hingga minggu keempat kehamilan, dan gangguan pada proses ini dapat menyebabkan kelainan bawaan seperti spina bifida ataupun anencefali. Selanjutnya terjadi neurogenesis, yaitu pembentukan sel saraf yang dimulai dan berlanjut dengan migrasi sel-sel saraf ke tempat yang tepat untuk membentuk struktur otak yang lebih kompleks. Proses ini berlangsung dengan intensitas yang tinggi selama trimester kedua kehamilan dan berperan penting dalam membentuk korteks cerebral. Pada tahun pertama kehidupan, pembentukan sinapsis atau sinaptogenesis terjadi secara masif yang mendukung perkembangan keterampilan motorik dan juga kognitif. Namun, tidak semua sinapsis yang terbentuk akan dipertahankan. Maka dari itu terjadi synaptic pruning atau pemangkasan sinaptik, yang dimana koneksi yang tidak efisien akan dihilangkan untuk memperkuat jalur saraf yang lebih sering digunakan. Kemudian mielinisasi, yaitu pembentukan lapisan mielin pada akson neuron yang dimulai pada trimester ketiga kehamilan dan berlanjut hingga masa dewasa awal, khususnya di area prefrontal yang berhubungan dengan fungsi eksekutif seperti pengambilan keputusan dan juga kontrol impuls. Proses ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti stres prenatal, kekurangan gizi, dan juga paparan toksin yang dapat mengganggu perkembangan otak anak. Sekian, terima kasih. Baik, izin melanjutkan dokter. Perkenalkan, nama saya Rizky Yonatan Tanoyo dengan 3 digit NIM terakhir saya 190. Saya izin untuk melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis gangguan sistem saraf pusat. Baik, untuk student project ini itu memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya deteksi dini gangguan perkembangan sistem saraf pusat pada anak. Kajian ini itu membahas bagaimana perkembangan sistem saraf pusat yang optimal mempengaruhi aspek kognitif, motorik, bahasa, dan sosial emosional dari anak. Selain itu dibahas pula konsep dasar neurologi pediatrik yang terkait dari milestone perkembangan dan indikator gangguan yang dapat dikenali sejak usia dini. Diharapkan proyek ini dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian lanjutan di bidang tumbuh kembang, neurologi, dan intervensi dini, khususnya pada gangguan-gangguan sistem saraf pusat pada anak. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Kasih Teresia Syamarmata dengan 3 digit NIM akhir 174. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan manfaat dari deteksi dini. Deteksi dini gangguan perkembangan sistem saraf pusat pada anak sangat penting karena memungkinkan intervensi tepat waktu yang dapat meningkatkan hasil jangka panjang. Gangguan seperti disabilitas intelektual, autisme, dan masalah koordinasi motorik sering ditemukan dalam praktik pediatri, dan dokter anak berperan besar dalam mengidentifikasi kondisi ini sejak dini. Surveillance perkembangan sebaiknya dilakukan secara rutin sejak usia dini, seperti yang diterapkan di New South Wales, Australia, untuk mendeteksi gangguan secara sistematis pada tonggak-tonggak perkembangan anak. Pendekatan ini terbukti membantu anak mendapatkan intervensi dini yang tepat, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Perhatian khusus juga perlu diberikan pada keterampilan motorik, terutama untuk kondisi seperti ataksia atau gangguan koordinasi. Intervensi rehabilitasi sejak awal, misalnya pada cerebral palsy, dapat mencegah perburukan gejala dan meningkatkan fungsi anak secara keseluruhan. Selain itu, deteksi dini juga penting dalam konteks keluarga. Ketika kondisi anak teridentifikasi lebih awal, keluarga bisa mendapatkan dukungan emosional dan edukasi yang memadai. Dan ini berdampak positif pada kesejahteraan anak maupun orang tua. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Rizka Priutami dengan 3 digit NIM terakhir adalah 197. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes Denver 2 yang dimana merupakan salah satu metode deteksi dini pada gangguan sistem saraf pusat pada anak. Tes ini sendiri merupakan alat screening perkembangan anak yang digunakan untuk menilai dan memantau perkembangan anak, yang dimana lebih ditujukan untuk melihat perbandingan satu anak dengan anak lainnya dari segi kemampuan dan perkembangannya. Tes ini sendiri terdiri atas 125 item tugas perkembangan yang telah disesuaikan dengan usia anak, dan di mana terdapat 4 sektor yang dinilai dalam tes ini, yaitu personal social, fine motor adaptive, language, dan gross motor. Pada setiap item soal di setiap sektor, pemeriksa wajib memasukkan nilai skor, yang dimana nilai P yang berarti pass atau lulus, nilai F yaitu fail atau gagal, nilai R atau refusal atau menolak, dan nilai NO yaitu no opportunity atau tidak ada kesempatan. Yang selanjutnya ini data akan diinterpretasikan hasil dalam tes Denver ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penilaian individual dan penilaian tes secara keseluruhan. Yang dimana untuk interpretasi untuk keseluruhan tes ini dikategorikan menjadi 3 bagian, yang itu normal bila tidak ada skor terlambat, dan suspek atau diduga ada keterlambatan bila terdapat lebih dari 1 skor terlambat, dan yang ketiga itu tidak dapat diuji bila terdapat lebih dari 1 skor terlambat. Sekian yang dapat dari saya sampaikan, terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Komang Bagas dengan 3 digit NIM akhir saya 188. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yaitu Capcode Scale. Jadi Capcode Scale yang terdiri dari Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scale atau CLAMS dan Cognitive Adaptive Test atau CAT merupakan alat screening perkembangan yang digunakan untuk menilai kemampuan kognitif dan bahasa anak pada usia 1 hingga 36 bulan. Alat ini dikembangkan oleh Dr. Arnold J. Capcode untuk mendeteksi keterlambatan perkembangan sejak dini, terutama pada bayi dengan risiko tinggi seperti bayi prematur, berat lahir rendah, atau anak dengan gangguan neurologis. Terdapat 2 jenis pemeriksaan, yaitu CLAMS dan CAT. CLAMS berfokus pada penilaian keterampilan bahasa reseptif dan ekspresif melalui pengamatan literasi anak, sementara CAT mengevaluasi keterampilan adaptif motorik dan pemecahan masalah. Hasil dari kedua alat ini diukur dalam bentuk Developmental Questionnaire atau DQ, yang merepresentasikan tingkat perkembangan anak sesuai usia kronologisnya. Pada jenis pemeriksaan CLAMS terdapat 26 milestone bahasa ekspresif. Pemeriksaan ini meliputi 9 jenis tingkat usia pada pengujian. Sekian, terima kasih. Baik, izin melanjutkan dokter. Sebelumnya perkenalkan nama saya Katrina Natasha dengan 3 digit NIM terakhir 178. Di sini izin menjelaskan bagian metode deteksi dini, yaitu PSI atau Pediatric Symptom Checklist. Jadi PSI ini merupakan instrumen screening yang dirancang untuk membantu tenaga kesehatan, khususnya dokter anak, guna mengenali secara dini indikasi gangguan psikososial pada anak-anak dan remaja. Alat ini digunakan sebagai tahap awal dalam mendeteksi potensi masalah emosional dan perilaku yang dapat memengaruhi fungsi sosial, akademik, maupun aktivitas harian anak. Selain itu, PSI juga berperan sebagai alat pemantauan jangka panjang terhadap kondisi psikologis anak, terutama saat anak berada dalam proses intervensi atau pengawasan khusus. Hasil dari screening ini dapat menjadi dasar pertimbangan untuk merujuk anak ke layanan kesehatan jiwa atau profesional guna dilakukan evaluasi lanjutan. Jadi PSI ini terdiri dari 2 versi utama yang telah tervalidasi dan banyak digunakan di berbagai lingkungan klinis maupun pendidikan. Yang pertama itu ada PSI 35, yaitu versi lengkap yang terdiri dari 35 item pertanyaan. Jadi instrumen ini mencakup 3 domain utama dalam perkembangan psikososial anak, yaitu yang pertama ada masalah internalisasi seperti kecemasan, perasaan sedih atau kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Yang kedua ada masalah eksternalisasi, meliputi perilaku agresif, mudah marah, serta kecenderungan menentang aturan. Dan yang ketiga itu masalah perhatian atau konsentrasi, termasuk kesulitan fokus, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Terus versi kedua dari PSI ini ada PSI 17, yang merupakan bentuk singkat dari PSI 35 yang hanya mencakup 17 pertanyaan, namun tetap menekankan 3 area utama yang menjadi fokus penilaian. Meskipun lebih singkat, PSI 17 menunjukkan validitas dan reliabilitas yang baik dan proses screening awal. Penilaian dilakukan dengan memberi skor pada setiap item berdasarkan frekuensi munculnya gejala dalam beberapa minggu terakhir. Pilihan respon terdiri dari tidak pernah dengan skor 0, kadang-kadang dengan skor 1, dan sering dengan skor 2. Skor kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor total. Pada versi PSI 17, skor total sebesar 15 atau lebih menunjukkan kemungkinan adanya gangguan psikososial yang signifikan dan perlu ditindaklanjuti. Selain skor total, analisis juga dapat dilakukan pada masing-masing subskala untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian atau intervensi lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik dokter, perkenalkan nama saya Dewa Grace Wiguna dengan 3 digit NIM terakhir 182. Kali ini saya izin melanjutkan untuk peran tenaga kesehatan dan orang tua dalam deteksi dini. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa kanak-kanak merupakan proses berkelanjutan yang berlangsung secara unik pada setiap individu, dengan masa emas yang terjadi pada usia 0 hingga 72 bulan. Masa ini tidak akan terulang kembali, sehingga penting bagi orang tua untuk memperhatikan dan mendeteksi sejak dini pertumbuhan dan perkembangan anak guna mengoptimalisasikan potensi mereka. Berdasarkan wawancara dengan 15 orang tua, serta 5 petugas kesehatan dan kader posyandu, ditemukan bahwa sebagian besar orang tua baru menyadari pentingnya deteksi dini setelah mengikuti penyuluhan di posyandu. Namun, pemahaman mereka terhadap tanda-tanda gangguan perkembangan masih bervariasi. Sebagai merasa cukup paham, sementara yang lain merasa bingung dan hanya khawatir hingga membandingkan anaknya dengan teman sebayanya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Kenanga Prayascita dengan 3 digit terakhir NIM saya 184. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan poin 2.5 tentang peran tenaga kesehatan dan orang tua dalam deteksi dini.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan deteksi dini, antara lain yang pertama, keterbatasan pengetahuan. Bahwa ternyata banyak orang tua yang tidak tahu deteksi dini ini dapat membantu mencegah masalah perkembangan yang lebih lanjut. Yang kedua, kendala pada aksesibilitas. Beberapa keluarga merasa sulit untuk datang ke posyandu secara rutin karena ada jarak dan waktu yang perlu ditempuh untuk sampai ke posyandu tersebut. Yang ketiga adalah faktor sosial ekonomi. Orang tua dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih rendah cenderung kurang terlibat dalam pemeriksaan rutin. Banyak orang tua menyadari bahwa tumbuh kembang anak sangat penting. Namun, sebagian besar dari mereka baru mengetahui tanda-tanda gangguan perkembangan anak setelah diberi informasi melalui posyandu. Oleh karena itu, penting bagi posyandu untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai beberapa aspek perkembangan anak, seperti kemampuan sosial, emosional, dan bahasa. Posyandu memainkan peran yang sangat penting dalam deteksi dini tumbuh kembang anak. Namun, pelaksanaan deteksi dini ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Meskipun petugas posyandu berusaha keras untuk memberikan layanan terbaik, mereka juga terbatas oleh waktu, sumber daya, dan pelatihan yang kurang mendalam. Hal ini menunjukkan pentingnya pelatihan yang lebih lanjut bagi petugas kesehatan dan kader posyandu untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan penilaian perkembangan anak yang lebih baik. Interaksi langsung antar kader posyandu dan orang tua juga sangat krusial. Posyandu perlu memperkuat hubungan ini agar orang tua merasa lebih nyaman dan percaya untuk berkonsultasi tentang perkembangan anak mereka. Keterlibatan aktif orang tua dalam kegiatan posyandu dapat meningkatkan keberhasilan deteksi dini. Baik, perkenalkan nama saya Simon Vetio Putra dengan 3 digit NIM terakhir 176. Di sini saya akan membahas bagian kendala di lapangan dan solusi implementif. Pelaksanaan deteksi dini gangguan perkembangan sistem saraf pusat atau SSP di lapangan masih terkendala oleh berbagai faktor kompleks, meskipun manfaatnya telah diakui secara luas. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pelatihan tenaga kesehatan di layanan primer, seperti bidan dan kader posyandu, dalam penggunaan alat screening perkembangan seperti Denver 2, ISQ, atau Captures Scales. Selain itu, terbatasnya akses terhadap alat screening yang telah tervalidasi dalam bahasa lokal, serta minimnya infrastruktur penunjang seperti sistem rujukan, turut memperparah keterlambatan deteksi. Rendahnya kesadaran masyarakat dan adanya stigma sosial juga menjadi hambatan, di mana banyak orang tua menganggap keterlambatan sebagai hal wajar atau takut anaknya diberi label negatif. Untuk mengatasi hal tersebut, solusi implementatif yang dapat dilakukan meliputi pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kesehatan, validasi serta digitalisasi alat screening agar lebih adaptif secara lokal, serta edukasi komunitas melalui kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan tokoh masyarakat, guru PAUD, dan kader dalam kampanye kesadaran tumbuh kembang anak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Niputi Fani Herlaksmi dengan 3 digit NIM terakhir 193. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari student project yang telah kami buat. Yang pertama yaitu perkembangan sistem saraf pusat atau SSP anak adalah proses yang rumit dan sering terganggu. Maka dari itu menemukan gangguan perkembangan sesegera mungkin sangat penting untuk intervensi cepat yang dapat memperbaiki hasil jangka panjang anak. Karena gejalanya sering tumpang tindih dan beresiko salah diagnosis, gangguan sistem saraf pusat atau SSP seperti ADHD, ASD, dan cerebral palsy harus segera diidentifikasi. Oleh karena itu, pendekatan multidimensi yang melibatkan dukungan keluarga, akses layanan kesehatan, dan screening yang dapat diandalkan sangat penting untuk pendekatan intervensi yang berhasil. Kemudian yang kedua, daftar gejala anak atau Pediatric Symptom Checklist atau PSG untuk mendeteksi gangguan psikososial pada anak dan remaja, Denver 2 untuk mengevaluasi keterlambatan perkembangan umum, dan Captures Scales untuk menemukan gangguan bahasa dan kognitif sejak usia dini merupakan beberapa metode deteksi dini gangguan perkembangan anak yang sangat efektif. Ketiganya sangat penting untuk memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan sesuai dengan tujuan. Kemudian untuk kesimpulan yang terakhir, orang tua dan tenaga kesehatan sangat penting dalam mendeteksi perkembangan dini anak. Orang tua harus tahu tentang perkembangan anak dan petugas dan karyawan posyandu harus dilatih untuk dan memiliki fasilitas yang memadai untuk memberikan layanan dan pendidikan yang baik. Terbukti bahwa keterlibatan aktif dari orang tua dan penyuluhan yang berkelanjutan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan keberhasilan dari deteksi dini. Sekian, terima kasih.